Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat trader. Ini lumayan banyak pertanyaan ya, mengenai bagaimana Pak cara mengatur money management untuk transaksi forex, dan bagaimana mengatur money management untuk transaksi komoditi, dalam hal ini adalah emas. Sahabat trader, sebelum saya mengulas ya, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Oke, baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk menjawab ya, mengulas pertanyaan dari sahabat Naked Trader 21 mengenai bagaimana Pak caranya mengatur money management untuk trading mata uang dengan trading emas. Memang ada sedikit beda untuk poin pengaturan resikonya. Nah, saya akan coba jelaskan satu persatu. Sahabat trader, memang di dalam perdagangan forex ya, tentunya hal yang terpenting adalah mengatur money management. Ini selalu saya coba ulas, saya coba untuk sharing kepada sahabat trader semua, dan juga mengenai strategi ya. Tetapi menurut saya bahwa kita lebih mengedepankan mengenai money managementnya. Mungkin strategi yang Anda pakai itu berbeda dengan strategi yang saya pakai. Tetapi di dalam mengatur ya manajemen saat kita melakukan transaksi atau menjalankan trading plan kita, ini tentunya tidak kalah penting, artinya lebih penting ya. Bahkan kalau saya menguraikan bahwa money management ini adalah holy grail. Sahabat trader, begini, jadi bagaimana saya mengatur money managementnya? Saya mencoba untuk kasih contoh, misalkan ya, modal kita ini adalah 10.000 US dollar ya. Nanti coba ini juga dipecah sendiri atau diatur sendiri dengan kemampuan modal Anda atau hitung dengan modal Anda. Contoh ini saya pakai 10.000 dolar. Nah, 10.000 dolar ini kalau saya mentransaksikan di market, ini saya punya batasan volume maksimum. Ya, volume maksimum yang saya coba transaksikan adalah 0,6. Ingat sekali lagi, 0,6 lot saja. Jadi dengan 10.000 dolar ini kita trading di mini account. Nah, kenapa saya memilih 0,6 lot di dalam transaksi dengan jumlah modal 10.000 dolar? Begini sahabat trader, saya punya alasan bahwa saya sangat menerapkan yang namanya manajemen risiko, itu sangat ketat sekali. Artinya kalau kita bicara kenapa lot saya cuma 0,6, karena saya punya batasan maksimum untuk toleransi risiko saya adalah 3% dari modal. Ingat, 3% dari modal. Jadi setiap kali saya terkena toleransi risiko saya di market, kalau modal saya 10.000 dolar, kalau 3% berarti 300 dolar. Ini maksimum batasan toleransi risiko yang saya terapkan di dalam trading saya. Ini di forex ya, saya contohkan ini di forex dulu ya. Terus kadang 0,6 pun waktu saya entry di market, itu tidak seluruhnya saya pakai. Ya, misal contoh begini. Karena saya suka trading di mata uang itu GU sama EU ya. Ini
toleransi resikonya begini, saya cara mengaturnya. Jadi dari 0,6 lot yang saya rencanakan untuk toleransi resiko, untuk entry pertama setelah strategi trading saya menunjukkan sinyal untuk transaksi, artinya bisa beli, bisa jual, maka saya akan mencoba untuk transaksikan 0,2 dulu. Jadi 0,2 lot dulu, bukan 0,6 lot. Nah, kemudian misal kita market searah dengan yang namanya posisi kita, misal 0,2 lot ini kalau posisinya selaras atau sejajar dengan posisi kita, saya akan nambah lagi dengan 0,2 lagi. Nah, kalau misalkan ada naik lagi katakan, dan itu masih saya mencoba melihat movingnya sangat kencang, saya akan nambah lagi baru 0,2 lot. Jadi sudah batasan maksimum 0,6 lot. Nah, berapa saya akan mengambil keuntungan atau profit? Nah, risk and reward yang saya tetapkan itu 1:3. 1:3 sahabat trader. Nah, kalau saya loss misalkan katakanlah 1, berarti saya harus mengambil kemungkinan untuk profit adalah 3. Namun kadang-kadang di dalam transaksi itu market ya itu sangat situasional. Nah, ini dibutuhkan suatu kebiasaan latihan kita trading. Kadang-kadang kalau market memungkinkan, saya akan ambil secara maksimum. Ya, maksimum misalkan 1:3 atau 3. Nah, kalau tidak memungkinkan, saya akan juga lepas 1:2 pun itu akan juga saya lepas. Nah, berapa ya pertanyaan berapa toleransi resiko yang saya terapkan? Nah, saat pertama kali sahabat, saya open 0,2 lot, ini akan saya batasin kerugian sekitar 1,8% atau 30 pip. 30 pip ini ada teman-teman yang pakai 5 digit, ini 300 pip ya, ada 300 poin. Jadi nanti sesuaikan, kalau saya 30 pip ini karena acuan saya market ini 4 digit. Jadi ini masalah bahasan aja ya. Nah, saya akan terapkan 30 poin kerugian. Artinya apa? Kalau 0,2 saya ini loss di market kena stopnya, berarti 30 poin kali 3. 30 poin kali 3 ya. Kemudian itu kalau kita hitung sekitar ya kurang lebih 120 dolar. Itu 1,2% masih kita mengalami kerugian. Nah, kalau saya mengalami kerugian katakan 120 dolar, tentunya kalau saya mengambil profit itu ya harus di atas harga resiko saya, bisa 150, bisa 200 dolar. Nah, kenapa sih ini saya lakukan cuma 0,2 kemudian saya tambah lagi 0,2? Ini tujuannya untuk menjaga yang namanya psikologis atau emosi kita saat mengalami kerugian di market. Kalau kita merugi atau toleransi kita itu 1,2%, di dalam uang kita yang masih ada di moda, itu masih tersimpan sekitar 9.880 kurang lebih di situ. Artinya apa? Dengan masih kita simpan uang yang masih cukup oke, ini akan tetap menjaga yang namanya fighting spirit kita di market tetap oke. Ingat bahwa kita trading itu tidak selalu profit ya. Yang kita jagain itu adalah selalu bagaimana mengantisipasi loss.
Nah, ini tujuannya untuk menahan emosi saya atau mengendalikan psikologi saya agar tetap terjaga dan bisa eksis di market. Nah, itu kalau kita trading di mata uang ya. Kurang lebih saya mengaturnya seperti itu, nanti sesuaikan dengan modal Anda di dalam Anda investasi di perdagangan forex ya. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau Bapak trading menggunakan katakanlah yang Anda tradingkan emas ya. Nah, kalau emas, karena saya juga sekali trading yang namanya logo ya, karena volatilitinya sangat tinggi sekali dan itu mempunyai peluang-peluang tentunya yang cukup bisa mendapatkan keuntungan di sana. Nah, seperti tadi ya, kalau saya punya batasan maksimum untuk loss di market itu adalah untuk volumenya maksimal 0,6, tetapi kalau di logo atau perdagangan emas saya hanya menggunakan 0,2 saja untuk pertama kali saya entry ya. Misal begini, kalau biasanya saya maksimumnya 0,6, saya hanya maksimumnya 0,2. Nah, kenapa? Karena poin di dalam perdagangan emas ini cukup cukup lebar ya. Nah, setiap kali saya entry, baik itu buy maupun sell, saya selalu terapkan resikonya adalah di 7 poin atau 8 poin. Ya, 7 poin atau 8 poin. Artinya kalau kita memakai katakanlah 8 poin, kalau kita entry 0,2 lot, berarti kerugian kita kurang lebih ya itu $160 kalau kita kena toleransi resikonya. Artinya masih di bawah 2% saya menjaga yang namanya toleransi risiko tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan setelah kita buy misalkan harga naik, saya akan tambah misalkan 0,2, saya akan tambah lagi 0,1. Dan kebiasaannya saya akan naikkan yang namanya stop loss-nya. Jadi kita coba trailing atau kita ubah sendiri secara manual untuk stop loss-nya kita coba giring ke atas. Nah, untuk risk and reward-nya sama. Saya melakukan 1:3. Sahabat trader, ini sebenarnya yang paling penting ini adalah Anda disiplin. Ya, Anda disiplin dalam menerapkan yang namanya money management. Itu hal yang paling penting. Dan selalu atur antara risk and reward ini Anda benar-benar atur. Kebanyakan teman-teman trader itu berani nahan loss, tetapi tidak berani nahan namanya profit. Ini adalah celaka. Sahabat trader, saya berharap selalu dalam trading Anda juga menerapkan yang namanya money management dengan baik. Tentunya kalau Anda punya strategi yang baik dengan money management yang baik, saya yakin Anda akan bisa sukses dan Anda akan menjadi seorang trader profesional. Baiklah sahabat trader, bagi sahabat-sahabat yang ingin menambahkan ya, komen di bawah. Saya selalu respect dan saya selalu senang. Saya ingin belajar dari Anda juga tentunya, karena pengalaman-pengalaman ini tentu banyak saya dapatkan dari teman-teman semua. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin private untuk diskusi dengan saya, silakan. Saya selalu menyediakan link untuk WA di bawah juga. Teman-teman yang menginginkan pertanyaan grup, silakan juga di-add di WA saya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya. Siapa tahu saya ada waktu kosong untuk live Q&A ya, ketemu teman-teman semua. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.